Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wajar dimana saja Anda berada, jumpa kembali dengan Wajar Channel. Pada hari ini, tepatnya kurang lebih di 7.30 ya, waktu Indonesia Barat, saya berada di suatu tempat yang mana ada peninggalan bersejarah zaman penjajahan Jepang, yaitu gua atau bunker, benteng tempat pertahanan atau pengintaian tentara Jepang di zaman penjajahan, yang hingga pada hari ini belum seberapa diketahui banyak orang, dan bahkan mungkin tidak pernah terpublikasikan, yang mana agar supaya menjadi saksi bisu penjajahan yang bisa diketahui oleh anak cucu kita. Salah satunya yaitu sini guys ya, yang saya tunjukkan. Nah di sana, tapi saya cari nggak ketemu guys. Mungkin karena terjadinya abrasi oleh air laut ya, dan mungkin karena di 1994 terjadi gelombang tsunami di sini, sehingga gua tempat pertahanan tentara Jepang waktu itu sekarang sudah tertutup pasir ya guys. Tapi masih ada 2 tempat ya yang akan saya telusuri, mudah-mudahan ketemu guys ya. Karena ini sangat penting kita ketahui agar menjadi pelajaran sejarah bagi generasi penerus kita, yang mana bahwasanya negara kita dulu pernah terjadi penjajahan oleh bangsa asing, sehingga bisa memetik hikmah dan keuntungan terjadinya penjajahan itu, dan bagaimana ke depan cara mempertahankan NKRI dan juga bagaimana membangun negara ini. Oke guys ya, langsung aja kita telusuri gua yang saya sebut tadi, mudah-mudahan bisa ketemu. Tapi sebelumnya jangan lupa guys ya, like, komen, dan subscribe ya. Ini guys, nah kelihatan ya. Nah mungkin gini guys. Nah ini berair lagi guys ke dalam. Oh bahaya juga ya kalau masuk. Itu lebar guys, kalau ada orang 10 masuk itu di dalamnya. Dan ini bener-bener buatan guys, bukan alam ya, bukan gua-gua batu itu, bukan. Nah ini saya tunjukkan. Nah ini guys, nah ya, nah jadi, nah ini guys, gua yang saya sebut tadi. Nah ini jadi ini masuknya lewat sana guys, lewat belakang ya, untuk pengintaian di wilayah perairan. Jadi kalau yang sana tadi, yang pertama tadi ya, andaikan bisa saya temukan, itu juga mengarah pada perairan guys. Karena gini, yang saya tunjuk arah selatan ya, itu
Samudra Indonesia, berbatasan dengan, kalau arah selatan terus berbatasan dengan Australia, sehingga potensi sekali baik zaman dulu sampai sekarang itu untuk akses keluar masuk kapal-kapal asing ke Indonesia, sehingga disinilah tempat bersandar atau tentara asing itu memasuki wilayah NKRI dan terjadi pendudukan wilayah. Demi untuk keamanannya membuatlah buat seperti ini guys ya, sehingga akan menjadi apa ya, pertahanan kenyamanan bagi negara asing dulu waktu menduduki di Indonesia atau bagian wilayah Republik ini. Tapi mohon maaf guys ya, karena ini tidak terawat dan selain kotor juga berbahaya kalau kita masuk, kalau kita sampai menelusuri. Mungkin kalau saya temukan pintu masuknya nanti dari sana, coba saya tunjukkan lebih detail guys. Oke ya, mungkin bisa saya perjelas. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan ya menuju gua berikutnya. Itu ada papan nama ya dan penunjuk arah menuju gua yang saya sebut tadi. Tulisannya, selamatkan hutan kita sekarang juga. Hutan merupakan paru-paru dunia. Penunjuk arah tertulis Gua Jepang 2 km. Oke guys, seperti apa guanya ya? Mari kita lanjutkan ke gua tersebut. Ini guys, kita harus jalan kaki ya. Dan bisa sih sebenarnya motor. Cuma ya kayaknya susah guys. Ini kamera saya tinggikan. Nah itu guys, memang di tengah-tengah hutan ya, di tengah-tengah hutan rimba guys. Dan ini hutan dilindungi ya, sehingga kita harus mengikuti aturan-peraturan yang ada. Dan bagi yang belum pernah dan belum paham, itu pakai pendamping ya, pemandu wisata lokal di sini bisa menunjukkan, menyarankan, sehingga tujuan Anda akan sampai ke tempat tujuan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Oke guys, kita matikan dulu ya. Ini tumbuhan hutan guys, buahnya memang menarik, tapi tidak bisa dimakan manusia ya. Ini biasanya dimakan hewan sebangsa monyet. Nah ini guys, jalannya ya, seperti ini guys, penuh tantangan. Itu suara hewan bangsa belalang juga. Oke guys ya, lanjut. Ini guys, ini di tengah hutan ya, tapi air ini meresap atau masuk ke dalam tanah, dan lubangnya itu masih bentuk persagi guys ya. Artinya lubang ini buatan manusia. Menurut
masyarakat setempat ya, ini yang dikatakan gua sumur ya. Jadi ini memang pintu masuk dalam gua ke bawah, arahnya tetap ke laut dalam rangka mengintai musuh di zaman penjajahan Jepang. Seperti itu guys. Kalau ini lubang alami pasti bentuknya tidak persegi seperti ini, karena ini tidak dirawat guys. Tidak dirawat dan ini di tengah hutan. Nah seperti ini guys. Jadi terindikasi kuat ini adalah buatan. Kapan dibuatnya? Kisaran di tahun 40-an di era penjajahan Jepang. Nah ini sekelilingnya guys. Sekelilingnya aja seperti ini ya. Nah seperti itu guys. Masih ada yang lain guys. Mari dilanjut. Nah ini guys. Ini ada air keluar dari dalam tanah ya. Padahal di atasnya kering. Di atasnya kering ini. Kemungkinan besar air yang masuk ke dalam tanah yang lubang pesagi terindikasi buatan manusia tadi itu lubang tembus sampai sini guys. Sehingga air keluar dari sini. Nah, apakah ini memang buatan manusia atau ada kepentingan seseorang di zaman sejarah dulu ya? Mari kita telusuri ciri-ciri yang lain guys. Sekali lagi saya sampaikan ini di tengah hutan ya. Setelah tadi sana air masuk ke dalam tanah dengan lubang pesagi terindikasi buatan manusia, sini ada air keluar dalam tanah yang kemungkinan besar terhubung dengan lubang yang atas tadi. Nah, apakah memang buatan manusia? Ada lagi jenis-jenis bentuk-bentuk permukaan tanah yang kemungkinan buatan manusia. Nah, ini guys, ya. Ini batu tersusun bertingkat nyampe sana. Ya, saya perdekat ya. Ini yang menjadi pendukung kemungkinan kuat bahwasanya lubang tadi itu buatan manusia di era penjajahan dan terhubung dengan keluarnya air tadi. Kepentingannya apa? Tidak lepas dari tempat-tempat pengintaian lawan tentara zaman penjajahan. Kurang lebihnya seperti itu guys ya. Nah, dalam perjalanan saya selain beberapa tempat sejarah, peninggalan sejarah, juga adanya saksi-saksi bisu, termasuk gua tadi terindikasi ada sumur atau lubang di dalam tanah ya guys. Ternyata masih ada lagi. Ini ada bunker ya guys ya. Padahal ini di tengah hutan. Mungkin didengar suara burung, itu burung liar ya. Burung yang terbiasa di hutan rimba. Nah, ini guys. Itu kayak semacam kamar-kamar kecil ya. Nanti kita mendekat guys. Ini murni bangunan di zaman penjajahan guys. Berapa puluh tahun ya? Kalau di 60, 70, 80 tahun berjalan, 90 tahunan lah guys. Ini perkiraan aja ya guys ya. Masih kokoh seperti ini. Ya. Nah, ini guys. Oke. Coba kita mendekat ya. Ini tempat untuk pertahanan guys ya. Ini coba bayangkan guys. Cuman ini telah dirusak sebagian ya oleh tangan-tangan jahil. Apa saya nggak tahu juga ya. Apa ini juga tempat sel ya? Tempat sel di zaman penjajahan dulu ya.
kok dibentuk kamar-kamar, maksudnya apa, kegunaannya apa ya guys. Mohon maaf mungkin saya ada salah dalam menjelaskan. Saya hanya menganalisa, memperkirakan kegunaannya, kurang lebihnya hanya begitu guys ya. Bisa nanti komen ya di kolom komentar, ditanyakan, atau mungkin yang bisa memberikan jawaban yang narasi saya tidak bisa menjelaskan yang sebenarnya, tolong sampaikan di kolom komentar guys. Nah, ini juga ada parit guys ya, parit. Kemungkinan besar parit ini apakah sebagai jalan pasukan Jepang menuju bunker ini atau seperti apa. Tapi ini terhubung memang guys dengan bunker tadi ya. Nah, sehingga seperti ini. Seperti ini. Dan karena menurut cerita guanya ada di sana guys. Gua yang saya katakan gua Jepang tadi ada di sana. Atau kita telusuri aja guys ya. Memang ini kalau andaikan orang merayap untuk menuju tempat tadi, itu bisa terlindung guys dengan dinding parit kanan kiri ini. Kita katakan parit, tapi kemungkinan ini bisa jadi jalan guys, jalan menuju tempat tadi ya, atau bunker tadi. Nah seperti ini guys. Nah di sini putus guys. Oh, oke, jalan ini menuju ke sana guys. Setelah ini kita telusuri guanya, apakah ada gua atau tempat khusus tersendiri guys ya, yang terhubung dengan ini. Seperti itu guys ya, perjalanan saya pada kali ini. Kita lanjutkan tempat berikutnya guys. Nah, ini saya ulang guys, saya ada di tempat bunker ini. Akan saya tunjukkan kamera arah ke atas guys. Apakah benar ini di dalam hutan ya? Mungkin selain pada sekeliling bisa dipahami, kamera akan saya tunjukkan ke atas guys. Nah seperti ini. Ini benar-benar di hutan belantara, di tepi laut. Wilayah selatan Pulau Jawa yang laut itu berbatasan dengan luar negeri. Nah itu guys, serangkaian keterangan perjalanan saya. Jangan dibayangkan ini pembangunan era sekarang ya. Ini zaman penjajahan guys. Kamera saya dekatkan. Kayaknya penjara tempo dulu nih guys ya. Dulu kan kejam zaman penjajahan. Nah itu guys, itu suara lutung ya, atau hewan hitam lah ya, sebangsa kera. Nah itu guys, saya masih di bunker tadi. Nah, itu salah satu bukti dan ciri-ciri saya ada di hutan belantara guys ya. Selain tumbuhannya, suara hewan tadi itu memang hewan yang di tengah hutan rimba. Oke, ternyata saya masih penasaran guys ya, ingin menelusuri jalur ini tadi loh. Jalan ini menuju kemana ya?
kita telusuri guys, biar nggak penasaran ya. Ada nggak tempat khusus yang menghubungkan bunker tersebut ya? Kayaknya kalau melihat ciri-ciri jalan ini ada. Nah ini guys, ini kayu-kayu besar ya. Ya memang namanya hutan belantara. Oh masih guys. Ini ya. Atau kita putus dulu ya. Oh ya guys, ini jalan. Iya guys. Langsung ya guys ya. Iya guys ya. Ini saya temukan lagi. Setelah tadi kita berjalan dari sana guys. Dari sana ini sudah hampir di puncak ya. Puncak gunung sih nggak seberapa kecil sih. Nah ini seperti ini. Ini saya temukan lagi bunker seperti tadi, mirip ya. Ya sedikit rusak guys, karena tidak terawat tadi ya. Oke, coba kita pindah kamera dulu. Nah ini guys, di sini ada kayu besar ya. Di sekelilingnya ada anak kayu, juga kayu besar. Ini beda, tapi jalan tadi, jalan yang saya lewati itu terhubung dengan bunker yang sini. Ini guys, coba kita mendekat ya. Mudah-mudahan tidak ada hewan yang berbahaya guys ya. Ntar dulu kita lihat dari sini guys. Saya agak khawatir juga ya. Oke, kita dekati aja pelan-pelan. Nggak apa-apa lah. Oh, ruangannya agak tinggi sedikit guys. Jumlahnya, oh jumlahnya sama, tapi agak tinggi sedikit ya. Tapi saya heran guys, kenapa kok dibentuk bilik-bilik seperti ini gitu loh ya. Oh itu ada tulisannya ya. Yang menjadi pertanyaan saya, tempatnya di tengah hutan, kalau keperuntukannya kurang lebih untuk pertahanan, angkatan perang ya. Tapi kok dibentuk bilik-bilik gitu loh guys. Apakah penyimpanan barang-barang berharga atau tempat untuk sel kayak semacam penjara bawah tanah, atau seperti apa, saya juga gak paham guys. Karena kalau untuk persinggahan ya, sebatas persembunyian, itu nggak dibentuk bilik seperti ini gitu loh. Tapi ini ada biliknya guys ya. Nah ini atasnya, sini batu guys, ini sampingnya, dan ini tengahnya ya. Coba kita dekat guys ya. Oh aman guys, karena ini berbahaya guys, bisa jadi
persembunyian ular. Terus kalau saya lihat ini lubang ini ya, ini 2 guys. Kalau ini penjara bisa jadi, kalau untuk penyimpanan barang-barang berharga juga tidak menutup kemungkinan ya. Sama sini 2. Nah ini atasnya ya. Kalau sebatas persembunyian persinggahan, pertanyaannya kenapa kok dibentuk bilik seperti ini gitu loh guys ya. Ternyata ini masih kokoh guys, ini kokoh, tidak ada apa ya, lapuk kah atau termakan zaman, tapi enggak ya, memang kualitas pembangunan di era penjajahan itu cukup kuat lah ya. Bahkan itu ada, saya zoom ya, kelelawar guys, tapi kok gak jelas ya. Inilah kondisi ruangan bunker yang kedua seperti ini, dan ini terhubung dengan yang pertama tadi seperti itu guys. Nah ini saya berjalan mundur ya. Berjalan mundur. Terpleset guys. Tadi malam hujan. Dan ini benar-benar di tengah hutan belantara ya. Nah, seperti ini guys. Oke guys ya. Coba akan saya lanjutkan perjalanan ini. Mungkin masih bisa saya temukan tempat-tempat yang bersejarah guys. Oke, mari lanjutkan dulu guys. Ini guys, saya masih penasaran ya. Kayaknya masih ada lagi guys ya. Atau mungkin pindah kamera dulu aja lah. Nah, sepertinya, oh betul guys, kita nggak tahu ya apakah sama seperti tadi atau tidak ya guys ya. Oke, ini, oh ya guys, wah, ngeri lagi guys. Oh iya guys, saya pakai senter nih. Nah ini di dalamnya. Luas guys. Tapi mohon maaf guys ya, saya tidak bisa masuk ya. Tidak berani artinya, karena berbahaya ya. Tidak pernah dimasuki orang. Sebenarnya luas sih. Kalau bisa, enggak bisa. Cuma sekali lagi mohon maaf, saya tidak berani untuk masuk karena terkait dengan keselamatan guys. Nah itu masih kokoh guys, dindingnya kisaran di dalamnya kayak ada di 4x4 atau 5x5 kurang lebih guys, perkiraan aja ya. Tapi berbahaya guys kalau kita masuk. Tapi kayaknya nggak lengkap guys kalau saya nggak masuk ya. Saya beranikan diri. Mohon doanya. Semoga tetap selamat guys. Nggak ada hal-hal yang berarti ya. Ini guys. Kelelawar guys. Menjadi sarangnya kelelawar.
Itu guys, ya seperti ini sarang kelelawar. Wih, besar guys. Ini ada 6x4. Ya Allah, saya jadi nggak bisa berkata banyak guys. Inilah saksi bisu sejarah Republik Indonesia guys. Penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Kita nggak tahu juga apakah ada pahlawan kita yang mempertaruhkan nyawanya di era penjajahan dulu. Karena inilah saksi-saksi bisu, ya, saksi-saksi sejarah yang akan menjawabnya. Guys, saya tidak bisa bicara banyak tentang keberadaan gua di dalam tanah di gunung yang berada di tengah-tengah hutan ini guys ya. Mungkin sekaligus juga saya akhiri video saya. Kalau butuh mungkin hal yang bisa saya lanjutkan lagi, silahkan like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mohon maaf kamera tidak bisa fokus ya, karena sudah pikiran saya nggak fokus lagi guys. Ini bener-bener sejarah. Saya pun nggak menyangka bisa menemukan tempat ini. Saya kira cukup biasa-biasa saja ya, atau dekat-dekat saja. Ternyata tempatnya juga jauh ya, sehingga baterai saya pun sampai mengalami lowbat guys. Oke guys, mumpung masih ada di dalam ya, sekaligus saya akhiri juga video saya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau dianggap ini bermanfaat, juga di-share ke sosial media. Dan saya ucapkan banyak terima kasih telah mampir di Wajar Channel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.